Sang Pejalan Sunyi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Ya bolo, di kesempatan hari ini terlihat cuaca di Kabupaten Bojonegoro mendung tipis-tipis. Kali ini saya berada di sebuah perempatan. Tentunya lokasi perempatan ini berada di jantung kota Kabupaten Bojonegoro, di mana di perempatan ini mensisipkan sebuah kisah ataupun cerita rakyat di masa lampau. Tetapi sebelum saya menceritakan tentang kisah ataupun cerita rakyat, saya juga akan menyepilkan sebuah lampu merah atau traffic light, atau juga dibilang lampu baju. Dan perempatan ini mungkin kalau jenengan di usia kelahiran tahun 60 sampai 70 mungkin masih teringat di benak jenengan bahwa perempatan ini dulu bernama perempatan Bombok ya bolo. Tentang nama Bombok ini juga memiliki cerita di masa lampau. Tentunya adalah sebuah cerita rakyat. Tetapi saya juga menyisipkan bahwa lokasi tempat Bombok ini yang ada keberadaan lampu merah ini juga memiliki sejarah tersendiri, yaitu lampu merah pertama di Kabupaten Bojonegoro, dan lokasinya berada di tengah-tengah kota Kabupaten Bojonegoro. Tetapi dari nama perempatan ini sendiri, nama Bombok ini sendiri, dari zaman ke zaman sudah mulai terlupakan bolo. Mungkin generasi era-era kelahiran tahun 90 hingga tahun 2000 itu sudah tidak mengenal tempat lokasi perempatan ini. Yang dulu perempatan ini itu dikenal adalah perempatan Bombok. Seperti apakah cerita rakyat tentang nama Bombok ini? Next, yuk ikuti cerita ataupun kisah Bombok ini di channel Sang Pejalan Sunyi. Cerita legenda Bojonegoro atau asal mula julukan Kota Janda. Dulu, zaman awal peradaban Indonesia, ada kerajaan Malawapati di Kecamatan Kalitido dengan rajanya yang bernama Prabu Angkling Darma. Saat itu, kota Bojonegoro belum bernama Bojonegoro, bahkan belum punya nama. Namun, di tengah-tengah kota itu ada sebuah pasar kecil yang bernama Bombok. Sekarang, perempatan Barat Samsat. Pasar kecil itu ada di sela-sela pohon asam yang jumlahnya cukup banyak. Dulu belum ada rumah di situ. Uniknya, semua yang berjualan di pasar itu perempuan dan biasa dipanggil embok-embok, yang akhirnya disebut dengan nama
Pasar Embok-Embok atau Pasar Bombo. Dikisahkan ada dua embok-embok yang terkenal cantik. Uniknya, keduanya berstatus janda muda dan keduanya juga berjualan nasi pecel yang rasanya cukup enak dan terkenal sampai kemana-mana. Orang desa yang ke pasar Bombok sudah dipastikan akan membeli nasi pecel. Di samping itu, juga ingin melihat dan berkenalan dengan dua embok-embok yang cantik itu. Embok yang satu bernama Anggriani dan embok yang satunya lagi bernama Ayodhya. Nama-nama yang berbau agama Hindu. Salah satu laki-laki yang betul-betul naksir embok-embok itu namanya Anggoro. Dengan alasan membeli nasi pecel, Anggoro yang tampan dan masih bujangan itu pun melakukan pendekatan. Karena keduanya cantik, maka Anggoro pun bingung, apalagi kedua janda muda itu tidak punya anak. Akhirnya keduanya pun dipacari. Sikap Anggoro yang demikian membuat dua janda itu sering cemburu. "Mas Goro naksir saya." "Loh," kata Anggriani ke Ayodhya, "nggak bisa. Mas Goro naksir saya. Kemarin ke rumah saya kok," balas Ayodhya. Mereka berdua pun kadang-kadang bertengkar merebutkan Goro yang tampan itu. Namun akhirnya Goro mengambil keputusan untuk menikahi Ayodhya. Hal ini membuat Anggriani sakit hati. "Awas, hati-hati kamu," ancam Anggriani ke Ayodhya. Dan Anggriani betul-betul merealisasikan ancamannya itu. Dia pun ke buyut dalam untuk menemui seorang dukun yang cukup terkenal. Hasilnya, 6 bulan kemudian Ayodhya pun bercerai dengan Goro. Dua bulan kemudian, Goro pun terkena pelet Anggriani dan akhirnya menikah dengan Anggriani. Dan kemudian orang-orang desa yang pergi ke pasar Bombok pun juga sering berkata akan pergi ke bojone Goro atau istrinya Goro. Akhirnya muncullah sebuah kota itu dengan nama Bojone Goro atau Bojonegoro. Satu hal akhirnya terungkap, ternyata Anggoro, Anggriani dan Ayodhya masih keturunan dari kerajaan Mojopahit. Pantaslah namanya bagus, bukan Samijan, Suminem ataupun Suminah, sebagai lazimnya nama-nama orang desa.
pernikahan antara Goro dan Anggraeni pun ternyata tidak berlangsung lama. Ayodhya pun akhirnya ke dukun yang ada di buyut dalam juga, meminta bantuan agar Anggraeni bercerai dengan Anggoro. Dan benar, beberapa bulan kemudian Anggraeni pun bercerai dengan Anggoro. Kabarnya bojone Goro bercerai ya. Begitulah perguncingan di masyarakat saat itu. Kabar perceraian itu pun dengan mudah tersebar dari mulut ke mulut. Maklum, saat itu kota itu penduduknya masih sedikit. Jadi, ada berita sedikit saja orang-orang pun akan mendengarnya. Anggoro sendiri pun sebenarnya juga heran. Kenapa kok pernikahannya tidak bisa berlangsung lama? Padahal kedua janda muda itu cantik. Anggoro merasa ada sesuatu yang aneh, sebab perceraiannya dirasakan mengandung kejanggalan. Kali ini, Anggoro lah yang datang ke dukun yang ada di buyut dalam. Dukun yang pernah dimanfaatkan Anggraeni dan Ayodhya. Anggoro pun menceritakan perceraiannya ke dukun itu yang biasa dipanggil Mbah Buyut. Oh, perceraian itu terjadi atas permintaan satu itu Anggraeni dan Ayodhya, kata Mbah Buyut secara jujur. Tentu Goro menjadi emosional mendengar pengakuan dukun itu. Dia pun kemudian berjalan kaki menuju ke pasar Mbombo untuk menemui Anggraeni dan Ayodhya. Oh, jadi kalian berdua telah main dukun ya? Goro mulai marah. Kedua janda muda itu, semula kedua janda itu saling membantah. Orang-orang di pasar Mbombo itu pun berkerumun ingin tahu pertengkaran antara Goro dengan dua janda itu. Akhirnya Goro yang masih keturunan Majapahit itu pun bersumpah, "Saya bersumpah menyumpahi kalian berdua, jika suatu saat nanti kamu atau siapa saja perempuan di kota ini menikah dengan laki-laki dari kota ini juga, akan berakhir dengan status janda." Sumpah ini didengar semua embok-embok yang ada di pasar itu. Ternyata sumpah Goro terbukti. Satu persatu perempuan di kota Bojonegoro yang menikah dengan pria yang asalnya dari Bojonegoro juga, ternyata pernikahannya berlangsung tidak lama. Itulah sebabnya sejak saat itu angka perceraian di kota itu sangat tinggi. Hampir tiap bulan selalu terjadi puluhan perceraian. Itulah segelintir cerita rakyat atau cerita pitutur asal mula nama kota Bojonegoro dan asal mula nama Mbombo yang sekarang berupa deretan toko yang berdiri di dekat perempatan lampu lalu lintas. Ya bolo, itulah kira-kira cerita rakyat atau cerita pitutur
di masa lampau tentang sekitaran cerita Bombok dan cerita tentang kota Bojonegoro. Ini hanya sebuah ilustrasi cerita rakyat ya Bolo. Dan seperti biasa, mungkin jika ada cerita pitutur atau cerita rakyat ini yang kurang berkenan atau yang kurang pas, khususnya bagi penonton Sang Pejalan Sunyi, saya pribadi memohon maaf beribu maaf. Dan saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Salam budaya.